Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah mikrobiologi kelas Tadris Biologi 4A IAIN Tulungagung akan mempresentasikan materi dengan judul Ciri Morfologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 mata kuliah mikrobiologi kelas Tadris Biologi 4A IAIN Tulungagung akan mempresentasikan materi yang berjudul Ciri Morfologi Mikroorganisme dan mengelompokkan mikroorganisme berdasarkan karakteristiknya. Dengan anggota kelompok Muna Sylvia, NIM 12208193003, Imra'atus Salihah 12208193009, dan Febrianti Nurfida 12208193051. Langsung saja, kami persilahkan Mbak Muna Sylvia untuk mempresentasikan materi dengan indikator ciri morfologi dan sitologi mikroba kapang dan khamir. Kami persilahkan. Sebentar, saya share screen dulu ya. Baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri morfologi dan sitologi mikroba kapang kamir. Ciri morfologi dan sitologi mikroba kapang kamir ini dibagi menjadi ada kapang, kamir, dan mikroba. Kapang merupakan fungi uniseluler dan kebanyakan dari mereka maksud saya hamir. Hamir merupakan fungi uniseluler dan kebanyakan dari mereka termasuk dalam divisio Ascomycotina. Hamir itu bentuknya ada bola, oval, dan silindris. Beberapa spesies hamir dapat menghasilkan tunas lebih dari satu sebelum pemisahan tunas terjadi. Bila setelah terbentuk satu tunas tidak dilanjutkan dengan pemisahan tunas, maka suatu rantai sel berbentuk bola dapat terbentuk. Kegagalan dalam memisahkan tugas baru yang terbentuk secara terus-menerus akan menyebabkan dihasilkannya suatu rantai sel hamir yang memanjang yang menyerupai hifa yang disebut dengan pseudopipae. Selanjutnya ada kapang. Di dalam kapang merupakan fungi yang bersifat multiseluler dengan bentuk koloni dari suatu filamen atau benang. Di dalam kapang itu terdapat hifa. Hifa merupakan tubulus yang mengandung nukleus dengan jumlah lebih dari satu yang dilingkupi sitoplasma. Koloni dari hifa-hifa itu biasanya akan tumbuh bersama-sama di atas permukaan suatu media di atas suatu media dan membentuk suatu secara kolektif, itu disebut dengan miselium. Berdasarkan nukleusnya, hifa itu dibagi menjadi dua, ada hifa uninukleat dan hifa multinukleat. Hifa uninukleat itu merupakan hifa dengan satu nukleus.
Sedangkan hifa multinukleat itu merupakan hifa dengan 2 nukleus. Selanjutnya ada mikroba. Mikroba itu secara morfologi dibagi menjadi secara morfologi dan berdasarkan struktur selnya. Secara morfologi, identifikasi mikroba tersebut meliputi bentuk koloni, bentuk sel, dan ukuran sel. Gini, Mbak. Apakah sudah cukup? Sebentar, Mbak, ini masih loading share screen-nya. Oh iya. Baik. Keluar. Sharing deh. Nggak usah. Lebih. Sharing deh. Saya share ulang dulu ya. Baik. Saya lanjutkan ya. Di dalam mikroba itu berdasarkan morfologi dan struktur selnya. Berdasarkan morfologinya itu dibagi menjadi ada bentuk koloni, bentuk sel, serta ukuran sel. Bentuk koloni mikroba berbentuk bulat, tak beraturan, dengan permukaan cembung, cekung, atau datar, serta tepi koloni rata atau bergelombang. Bentuk selnya dibagi menjadi ada 4, ada kokus, basil, spiral, dan filamen. Kokus itu bakteri dengan berbentuk bulat, basil berbentuk batang atau silinder, spiral batang bengkok atau melingkar, dan filamen berupa benang. Sedangkan berdasarkan struktur selnya, secara struktur selnya itu berdasarkan komponennya ada 2, berdasarkan ada yang tidak tetap dengan tetap. Struktur sel yang tetap itu merupakan struktur sel yang dimiliki oleh sel mikroba yang seluruhnya itu punya. Misalnya ada membran sitoplasma. Membran sitoplasma ini berfungsi untuk tempat terjadinya reaksi metabolisme. Yang kedua, ada komponen genetik dan ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai fotosintesis. Selanjutnya, berdasarkan komponennya ada yang tidak tetap, yaitu ada dinding sel. Dinding sel ini berfungsi untuk memberi bentuk dan kekuatan sel. Selanjutnya, ada di dalam dinding sel itu dibagi menjadi 2, yaitu ada dinding sel bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Pada bakteri gram positif itu mengandung 90% dari bobot kering dinding selnya. Sedangkan bakteri gram negatif
itu mempunyai susunan kimiawi yang lebih kompleks dibanding dinding sel bakteri gram positif. Di dalam dinding sel itu terdapat mempunyai struktur yang disebut dengan outer wall layer. Itu menyerupai membran sitoplasma. Selanjutnya ada flagela. Flagela itu berfungsi sebagai pergerakan sel. Berdasarkan letak dan kedudukannya, itu flagela dibagi menjadi 6. Ada monotrik, lopotrik, ampitrik, kopotrik, petitrik, dan antrik. Selanjutnya ada fili atau silia. Fili atau silia ini berfungsi sebagai pemindahan bahan genetika. Selanjutnya ada kapsul. Kapsul merupakan permukaan luar dinding sel beberapa bakteri ditutupi oleh suatu lapisan. Di dalam kapsul ini dibagi menjadi 2, ada makrokapsul dan mikrokapsul. Makrokapsul merupakan kapsul yang tebal dan dapat terlihat di bawah mikroskop cahaya. Sedangkan mikrokapsul itu hanya dapat dideteksi dengan mikroskop elektron. Kapsul ini berfungsi sebagai untuk melindungi bakteri dari pengaruh luar yang kurang menguntungkan. Selanjutnya ada slime. Itu lapisan slime berfungsi sebagai melindungi sel terhadap dehidrasi dan kekurangan nutrien. Dan yang terakhir ada vakuolagas. Itulah penjelasan materinya. Silakan untuk yang poin selanjutnya. Baik, terima kasih saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi tentang ciri morfologi dan mikroskopis fungi. Yang pertama ada ciri morfologi. Terdiri dari hamir dan kapang. Ciri dari hamir yaitu berbentuk sel bulat, lonjong atau memanjang, berkembang biak dengan membentuk tunas, berkoloni basah atau berlendir, tidak berklorofil sehingga tidak melakukan proses fotosintesis, dan berukurannya variasi. Selanjutnya ada kapang. Kapang memiliki ciri morfologi yaitu sel memanjang dan bercabang. Miselium bercabang, membentuk koloni, bentuk tidak mutlak, memproduksi dan mempunyai spora, berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Selanjutnya yaitu ciri mikroskopis. Di sini ada fungi Colecotrichum cocodes. Ciri mikroskopisnya yaitu hifa hyalin dan briskat, Conidiophore hyalin, Conidia cylindris, Chlamydospora hyalin, Apresorium cylindris. Kedua ada Coletotrichum auteura. Ciri mikroskopisnya hifa hyalin dan briskat, Conidiophore hyalin, Conidia cylindris, Chlamydospora hyalin, dan Apresorium tidak beraturan. Selanjutnya ada Coletotrichum KHW. Ciri mikroskopisnya hifa hyalin dan briskat, Conidiophore hyalin, Conidia cylindris, Chlamydospora hyalin, dan Apresorium berbentuk silindris. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi tentang ciri morfologi pada virus. Berdasarkan struktur kapsidnya ada 4 macam virus. Yang pertama yaitu virus helix dengan ciri morfologinya subunit protein dengan asam nukleat. Struktur seperti pita, contohnya virus mosaik tembakau, struktur batang kaku. Yang kedua ada virus polihedral dengan ciri morfologinya banyak sisi, kapsid icosahedron, polihedran regular, contohnya virus adenovirus. Yang ketiga yaitu virus bersampul dengan ciri morfologinya berbentuk bulat, bersampul, contohnya virus influenza. Dan yang terakhir yaitu virus kompleks dengan ciri morfologi struktur kompleks, contohnya bakterifage, kapsid polihedral, Taylorside helix, dan poliovirus,
kapsid tidak jelas, serta protein selubung dikelilingi asam nukleat. Selanjutnya kami persilahkan untuk Mbak Febri menjelaskan materi tentang klasifikasi mikroba berdasarkan karakteristiknya. Oke, terima kasih Mbak Imro disampaikan. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai klasifikasi mikroba berdasarkan karakteristiknya. Nah, mikroorganisme terdiri dari berbagai kelompok jasad renik. Kebanyakan mikroorganisme ini uniseluler. Nah, ciri utamanya yang membedakan kelompok organisme tertentu dengan mikroba adalah organisasi bahan selulernya. Menurut klasifikasi makhluk hidup, mikroorganisme dapat digolongkan ke dalam 5 kerajaan, yaitu protista, fungi, monera, virus, dan prion. Untuk mikroba itu terdapat di kelima kerajaan tadi, atau 5 kingdom tadi. Yang pertama ada di kingdom monera. Nah, pada monera sendiri itu juga dicontohkan terbagi di bakteri. Bakteri merupakan mikrobia prokaryotik uniseluler yang termasuk kelas Schizomycetes yang berkembang biak dengan secara aseksual dengan pembelahan sel. Nah, bakteri sendiri diklasifikasikan berdasarkan deskripsi sifat morfologi dan fisiologinya. Nah, berdasarkan ini, bakteri terbagi menjadi bakteri berbentuk kokus atau bulat, dan dibagi lagi menjadi bakteri kokus gram positif, yang contohnya ada bakteri aerobik, mikrokokus, dan anaerobik, yaitu metanosarsina. Adapun bakteri kokus gram negatif, yaitu dicontohkan dengan bakteri aerobik, yaitu bakteri Neisseria, dan anaerobik, yaitu bakteri Veillonella. Yang kedua ada bakteri berbentuk batang. Dalam pembagian bakteri berbentuk batang itu juga dibagi menjadi bakteri gram positif dan gram negatif. Bakteri gram positif terbagi lagi menjadi bakteri gram positif tidak membentuk spora, dicontohkan bakteri aerobik Lactobacillus. Selanjutnya ada bakteri Soriniform dan Actinomycetes. Dan selanjutnya ada bakteri membentuk endospora, yaitu dicontohkan pada bakteri aerobik dengan contoh Bacillus. Selanjutnya ada bakteri gram negatif. Nah, bakteri gram negatif ini dicontohkan yaitu bakteri gram negatif aerobik, yaitu Pseudomonas, dan selanjutnya ada bakteri gram negatif aerobik, yaitu Chemolithotrophik. Dicontohkan bakteri Nitrobacter dan Nitrosomonas nitrosococcus. Selanjutnya ada bakteri berselubung. Nah, ini dicontohkan yaitu bakteri Leptotrich. Selanjutnya ada bakteri gram negatif fakultatif anaerobik. Nah, ini dicontohkan di bakteri Photobacterium. Selanjutnya ada bakteri gram negatif anaerobik, yaitu bakteri sangat anaerobik,
Enteroides, Fusobacterium, dan Leptotrisia. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada bakteri methanogens atau Archaebacteria yang sangat anaerobik yang dicontohkan pada bakteri Methanobacteria Methanothermus dan bakteri Methanococcus. Selanjutnya ada bakteri berbentuk lengkung yaitu bakteri gram negatif spiril dan lengkung yang bersifat aerobik dicontohkan pada bakteri Spirillum. Dan selanjutnya ada bakteri gram negatif lengkung anaerobik dicontohkan pada bakteri Desulfovibrio. Dan selanjutnya ada bakteri Spiroseta yang bersifat aerobik dan anaerobik dicontohkan pada bakteri Spiroseta dan bakteri Critispira. Selanjutnya ada bakteri yang termasuk kelompok khusus. Nah, bakteri kelompok khusus ini juga terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada bakteri yang merayap atau meluncur, di mana bakteri yang merayap ini walaupun tidak mempunyai flagella, bakteri ini selalu bersifat gram negatif. Dalam kelompok ini termasuk beberapa bakteri kemoorganotrof dan beberapa jenis bakteri belerang atau sulfur. Selanjutnya ada bakteri bertangkai atau bertunas. Bakteri ini mempunyai struktur mirip tangkai atau tunas yang merupakan tonjolan dari sel atau hasil pengeluaran lendir. Contohnya yaitu pada bakteri Hypomicrobium dan Nevskia. Selanjutnya ada bakteri obligat, bakteri parasit obligat yang dicontohkan pada bakteri Rickettsia dan Chlamydiae. Merupakan bakteri yang berukuran paling kecil tetapi lebih besar daripada virus. Dan bentuknya pleomorfik, dapat berupa batang kokus atau filamen. Selanjutnya ada Mycoplasma kelas Milicutes, disebut juga pneumonia-like organism. Cirinya yaitu tidak mempunyai dinding sel atau merupakan bentuk L dari bakteri sejati Eubacteria atau bentuk spheroplast sel Eubacteria, sehingga sifatnya mirip sekali dengan bakteri sejati. Selanjutnya ada bakteri anaerobik, anoxigenik phototrophic, yaitu bakteri yang mempunyai ciri berpigmen fotosintetik. Ada yang berbentuk kokus, batang, dan lengkung. Selanjutnya ada bakteri anaerobik oksigenik phototrophic yang dicontohkan dengan bakteri Cyanobacteria. Selanjutnya yaitu ada fungi atau jamur. Di dalam dunia mikrobia, jamur termasuk Mycota berasal dari kata mycetes. Bahasa Yunani disebut juga fungi. Ada beberapa istilah yang dikenal disebut dengan jamur. Mushroom, yaitu jamur yang dapat menghasilkan badan buah besar, termasuk jamur yang dapat dimakan. Juga mold atau kapang, yaitu jamur yang berbentuk seperti benang-benang, dan khamir, yaitu jamur bersel satu. Yang kemudian yang kita akan bahas mengenai kapang. Kapang sendiri adalah mikroorganisme yang berdasarkan cara reproduksinya. Kapang disebut fungsi yang sempurna jika memiliki spora seksual dan aseksual. Fungsi sempurna tersebut digolongkan dalam kelas Zygomycetes, tidak
juga tidak bersepta, serta Ascomycetes atau Basidiomycetes jika bersepta. Fungsi tidak sempurna atau fungsi imperfekti yang umumnya bersepta hanya memiliki spora aseksual dan digolongkan sebagai kelas Deuteromycetes. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai hamir. Hamir sendiri merupakan mikroorganisme yang dibagi juga menjadi 3 kelas berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama yaitu Ascomycetes atau hamir sejati, di mana spora tumbuh di dalam askis. Yang kedua, Basidiomycetes, hamir dalam kelas Deuteromycetes, yaitu hamir yang tidak memproduksi spora seksual dan tergolong fungi imperfecti. Bagian selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai virus. Virus berdasarkan jenis asam nukleatnya dibagi menjadi 2, yaitu virus DNA dan virus RNA. Virus DNA sendiri menurut DNA famili virus dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu Adenoviridae, Papoviridae, Herpesviridae, Parvoviridae, Hepatnaviridae, Poxviridae. Yang selanjutnya ada virus menurut famili dijeniskan menurut jenis asam nukleatnya, yaitu RNA, dibagi menjadi Picotonaviridae, Rhabdoviridae, Caliviridae, Filoviridae, Togaviridae, Paramyxoviridae, Flaviviridae, Octomyxoviridae, Bunyaviridae, Rheoviridae, Arenaviridae, dan Retroviridae. Demikian penjelasan mengenai klasifikasi mikroba berdasarkan karakteristiknya. Selanjutnya, ada yang terakhir, yaitu virus yang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya karena banyak sifat biologisnya yang belum diketahui. Yang ini dikelompokkan menjadi unclassified virus. Itu saja penjelasan dari saya mengenai klasifikasi mikroba berdasarkan karakteristiknya. Saya kembalikan ke Mbak Imro sebagai moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Muna Silvia dan Mbak Febrianti Nurfida. Dari kami, langsung saja kami tutup. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.